Coba berpikir, mungkin ada arti tertentu dalam satu nama ini dan dalam satu hidup hari ini, begitu. Tulis saja, bisa gambar apa ini, ikan. Bisa gambar burung camar kah di situ, bisa gambar satu pohon kelapa di situ. Silakan. Kalau tidak tahu apa arti satu nama yang sesungguhnya, tidak apa-apa, karena pohon kelapa itu juga dia kan seperti melambai-lambai toh, tapi dia kuat sekali di tengah laut. Jadi mungkin satu nama itu arti seperti itu, yang kuat di pinggir pantai, bisa melambai-lambai ikut apa itu angin, tapi tidak akan roboh. Begitu. Silakan. Kalau sudah selesai, tidak apa-apa. Nah sekarang saya punya kawan, Pendeta John, untuk kembali lagi kasih penguatan kepada kita. Karena tadi beliau sudah khotbah tentang pemuridan sebenarnya, tentang profesi sebagai seorang nelayan. Jadi kalau bapak-bapak dengan mama-mama, kalau kita dengar kata profesi, mungkin kita pikir ini, masa nelayan ini profesi? Karena yang profesi itu mungkin dong dokter, dorang apa, mungkin dong profesi. Mungkin kami nelayan ini bukan profesi, tapi tidak. Ternyata untuk menjadi seorang nelayan yang baik itu ternyata harus profesional. Profesional itu artinya harus menguasai secara teknik, keterampilan tangan, kaki, mata, hidung dan sebagainya seluruh panca indera, tapi juga secara pengetahuan kita harus menguasai. Nah, pendeta akan menyampaikan kepada kita kira-kira kualitas seperti apa yang dimiliki oleh seorang nelayan sehingga dia itu seorang yang berkompeten. Itu bahasa yang tinggi sekali. Berkompeten artinya dia punya kemampuan tertentu yang tidak dimiliki, bahkan mungkin saya sebagai seorang dosen, saya tidak punya keterampilan itu. Hanya dimiliki oleh orang yang berprofesi seorang nelayan. Nah, pendeta silakan. Ya, baik. Kita pertama, saya sampaikan sedikit tentang bagaimana karakteristik seorang nelayan. Saya bukan seorang nelayan, tapi sedikit pengalaman. Saya pernah di Kampung Probati dan saya bergaul dengan beberapa bapak-bapak, ya, bapak-bapak yang biasa pergi ke laut. Dan saya belajar dari situ, ya, bahwa seorang nelayan itu bukan seorang yang biasa-biasa saja, bukan sekedar asal cari ikan, tidak, tapi memang benar-benar punya keterampilan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain juga yang tidak punya profesi berbeda. Karena itu kalau kita mau bilang bahwa profesi kita sebagai nelayan, kita punya ciri khas tersendiri. Ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tadi dalam pertemuan pertama saya katakan bahwa kita punya sumber daya alam itu membentuk sumber daya kita. Laut ini membentuk kita. Saya percaya bahwa Bapak punya apa? Sumber daya yang berbeda. Bapak tuh di laut bisa tahan angin, tahan hujan. Beda dari kita itu pernah satu kali pergi ke laut, kena hujan bisa ditahan. Karena ini bicara tentang profesi kita sebagai nelayan, memang kita perlu untuk terus memahami arti kerja kita secara profesional, supaya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu juga bisa memberikan hasil yang baik, yang bisa menunjukkan kualitas kita sebagai seorang nelayan yang sejati, nelayan yang baik. Tadi saya ada sedikit, Jayapura ini kalau ikan mahal, total saja angin di laut, ya. Pasti nelayan-nelayan akan taruh harga akan naik, karena itu di laut sedang susah untuk mendapatkan. Tapi yang uniknya, Bapak tidak bisa tangkap ikan. Itu yang luar biasa.
angin mau badai tapi ada ikan di pasar ramai. Itu yang hebat. Karena itu Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa profesi kita ya sebagai seorang nelayan, kita juga harus melihat profesi kita secara utuh. Bahwa sumber daya alam yang disediakan oleh Tuhan itu menjadi bagian yang sangat sentral dalam diri kita sebagai seorang nelayan. Kita lihat laut itu seperti kita lihat mama bagi kita. Sumber yang selalu menghasilkan sesuatu bagi kita untuk keberlangsungan hidup kita. Kita harus melihat laut sebagai ciptaan yang Allah berikan bagi kita, untuk kita bukan hanya mengambil ikan saja, tapi kita juga harus menghargai, ya, menghormati, tapi bukan berarti untuk pakai ilmu, coba tidak. Kita nelayan itu orang yang terlatih. Tadi saya ada singgung, seorang PKB di Tuhan, kalau saya ikut dia, saya selalu tanya bisa masuk dan tidak. Pagi sekali kami mau dengan perahu sampai di Pasir 3, hujan. Saya tanya, bisa masuk? Bisa lanjut, Pasir 6? Dia bilang, Bapak bisa, maju. Saya harus tanya dia. Tapi dia bilang begini, ini ada ondo di atas perahu, saya Allah apa saya pendeta. Dia bilang saya ondo. Tapi saya bilang, saya harus tanya Bapak, karena Bapak lah yang ahli untuk membaca situasi ini. Karena itu profesi. Karena itu kami bisa tembus satu Pasir 6, pulang dari ikan bola besar, karena 3 kalawai masuk ke aja. Kita harus melihat laut ini sebagai alam yang Allah berikan bagi kita, bukan sekedar kita nikmati. Kita harus menghargai, menghormati alam ini, bahkan harus memelihara dan menjaga. Karena itu sangat dilarang untuk kita menghancurkan ekosistem yang ada di alam. Bom itu sebenarnya terlalu, bom itu akan menghancurkan. Apalagi pakai akar kubai, itu bukan profesional. Saya di kampung kalau lihat anak-anak muda dong, molo-molo saya tanya, ini kamu molo biasa kan kamu molo bawa apa? Kalau kamu molo untuk membawa racun-racun, kok naik. Itu Bapak Sekretaris Khidmat di kampung tahu. Di kampung saya jaga anak supaya kalau molo-molo saja tidak boleh untuk pakai akar kubah. Apalagi kalau ada, oh itu sangat menentukan. Itu tandanya kita tidak menghormati, kita tidak menghargai alam yang Allah berikan bagi kita sebagai sumber daya yang menghidupi kita. Karena itu sebagai seorang nelayan, bagian ini harus kita pahami bahwa laut itu adalah bagian dari hidup kita yang memelihara kita untuk keberlangsungan hidup kita sepanjang keturunan selama kita ada hidup sebagai umat manusia. Karena itu mari kita, profesi kita ini profesi yang beda dengan yang lain, namun kita harus memahaminya juga dalam isi yang berbeda. Kita harus punya orientasi dan melihat bahwa laut itu adalah ciptaan Allah yang harus kita jaga. Ya. Tadi saya ada bilang salah satu karakteristik di laut itu memang ada regulasi, ada batas. Tidak boleh lewat ini, kata kita pergi sampai ke tidak boleh lewat. Tapi siapa melarang kalau ikan ada makan rami di sana? Yang pencari ikan. Kalau ikan ada makan rami di sana, ikan di sana. Laut itu bebas. Tapi kita harus bisa. Ini saya kira bagian ini yang saya basic supaya bapak-bapak kait dengan bagian profesi kita jangan hanya untuk mengambil saja, tapi kita juga harus berpikir bagaimana menjaga, ya, memelihara terutama yang ada di sekitar kita, supaya itu menjadi keberlangsungan bagi kita. Ya. Hutan, laut itu menjadi mama bagi kita yang memberi makan bagi kita, supaya kita harus bisa sungguh-sungguh. Atau hanya jangan fokus cari ikan saja. Karena cari ikan itu harus buang-buang. Kita harus lempar racun-racun, tidak boleh. Kalau bisa, kita harus membuat satu statement pernyataan bahwa khusus kita, nelayan-nelayan yang ada dalam DKI, di tanah Papua, yang ada di Kasispol, kita buat satu pernyataan bahwa kita harus bisa membuat satu
kenyataan kita tidak boleh menghancurkan ekosistem laut dengan cara-cara yang kurang bagus atau dengan bom misalnya. Kita harus supaya kita bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk bisa menjaga ekosistem laut ini. Mungkin kita tidak mencari dekat-dekat laut, tapi yang sekitar kita ini menjadi tanggung jawab kita, pinggiran laut ini. Supaya ikan-ikan juga bisa tetap ada dekat kita. Sekarang kita tuh mencari tambah jauh karena ikan juga jauh. Ya? Kalau kita menjaga ekosistem di pinggiran kita, ikan-ikan datang dekat. Kemarin bapak-bapak dong tahu di Hamadi ada penimbunan bakau, sangat sedih sekali ya. Karena di Tobati, bakau-bakau itu masih ada kepiting, masih ada ikan-ikan. Kelihatan tidak ada, tapi bapak turun molor di depan jalan. Bapak satu biasa datang-datang ke Tobati. Saya juga biasa molor di situ. Tapi saya bukan seorang yang mahir molor hanya untuk racing saya. Karena itu mari kita jaga yang ada di sekitar kita. Mulai dari Hamadi, Argapura sampai ke Dorosila, kita jaga supaya ikan bisa dekat. Hanya ini kita lihat bahwa dalam diri kita ada tanggung jawab yang benar dari Tuhan supaya kita lakukannya. Begitu Bapak mungkin sedikit latar buat kita terkait dengan profesi kita supaya kita lebih sungguh-sungguh mencintai profesi kita dengan satu orientasi yang baru bahwa laut itu disediakan oleh Tuhan bagi kita untuk kita juga turut bertanggung jawab.